Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat bertemu kembali malam hari ini dalam kajian Selasa malam DPW IAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan mohon maaf tadi agak telat sedikit gitu ya. Aduh, sayangnya pas saya mau buka tadi pas sesuatu ada sesuatu sehingga saya harus melakukan sesuatu dulu sebentar gitu. Nah, nggak apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap nanti berjalan dengan baik. Nah, untuk malam ini, alhamdulillah kita sudah kehadiran narasumber, Mas Danes Quirera Octavio, SEMSC. Mas Danes tadi sudah hadir, dinyalain videonya Mas Danes, biar semangat. Halo, Halo, Mas halo. Danes? Ya. Oke, ya gitu kan, biar semangat nih. Alhamdulillah nih banyak teman-teman ini kita bisa sambil reuni, lama nggak ketemu di tengah pandemi, gitu ya. Nah, malam ini Mas Danes akan membahas topik ya perbandingan biaya intermediasi pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ya, sebenarnya yang mau dipresentasikan ini berasal dari sebuah paper benchmarking the intermediation cost of Islamic and conventional banks evidence from Indonesia. Diterbitkan di Journal of Economic Cooperation and Development jurnalnya SESRIC ya, SESRIC Islamic Development Bank. Oke, ini kalau nggak salah ini Q3 Q4 lah gitu kalau nggak salah. Bidang apa begitu lupa gitu, bidang ekonomi atau apa bidang apa gitu. Oke, Mas Danes silahkan langsung aja. Nanti Mas Danes bisa cerita sedikit tentang paper ini, perjalanannya kemudian dipublikasikan dan juga kedua tentu saja substansinya ya. Jadi apa sebenarnya yang apa sebenarnya gap maaf gitu. Apa sebenarnya gap atau rumusan masalah yang memantik pembahasan paper ini, lalu kemudian apa yang dilakukan, lalu kemudian mungkin beberapa kerangka teori yang digunakan, lalu metodenya apa, resultnya seperti apa, konklusinya apa begitu. Ya, dengan penekanan yang lebih pada sisi apa teoritis, sisi metodologi, sisi apa gitu ya. Jadi bukan sekedar kesimpulannya saja. Monggo Mas Danes dipersilakan. Kira-kira 40 menit lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini saya akan cerita tentang paper ini. Paper ini kita masukkan ke Q3 jurnal SESRIC. Sebelumnya paper ini awalnya mau Suaranya dimasuk. kurang keras Mas Danes, dekat sama mic-nya. Tes. Ya, gitu. Ya, oke. Ya, assalamualaikum. Oke, ini paper ini diterbitkan di SESRIC, tapi di bulan ini masih belum full paper, masih diterbitkan masih dalam bentuk abstrak di websitenya. Jadi kalau misalkan mau melihat, mau mendownload paper ini, mungkin nunggu 3 bulan lagi karena bentuk SESRIC itu seperti itu. Apa namanya? Paper ini sebelumnya sejarahnya awalnya itu mau dimasukkan ke jurnal lokal. Namun kita pikir-pikir, terus kita perbaiki, loh kayaknya bisa nih masuk Scopus. Ya udah, kita coba masuk Scopus. Pas Scopus pertama ditolak, terus akhirnya kita masukin ke SESRIC, oh alhamdulillah diterima. Untuk masuk ke SESRIC, kita butuh waktu 5 bulan untuk mendapatkan respon pertama, apakah diterima atau lanjut dengan revisi, lalu dikatakan lanjut dengan revisi, terus kita revisi, 1 bulan kemudian sudah diterima accepted, lalu terbitnya kira-kira bulan ke-11 dari kirim pertama, tapi bentuk SESRIC itu bulan ke-11 itu masih terbit dalam bentuk abstrak. Nah, nunggu 3 bulan lagi atau edisi berikutnya supaya full paper. Nah, bentuknya SESRIC itu seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa dihitung-hitung, kita 14 bulan itu di jurnal itu. Oke, lalu lanjut ke artikelnya. Artikel ini bercerita tentang kita ingin membandingkan intermediation cost pada Islamic Bank dan conventional bank. Nah, tujuannya dan latar belakangnya, jadi latar belakangnya itu ada anekdotal, ada semacam stereotip gitu dalam pikiran gitu. Wah, bank syariah lebih mahal intermediation cost-nya dibanding bank konvensional. Nah, terus paper ini bertujuan untuk mengetahui apakah intermediation cost Islamic Bank itu lebih besar, lebih kecil, atau sama enggak dengan conventional bank. Nah, teoretikalnya
berbeda dengan conventional bank, Islamic Bank itu punya dua elemen, ex ante dan ex post. Pada arus cash flow Islamic Bank, kalau bisa dibagikan ada dua, satunya debt based financing, satunya profit loss sharing. Nah, debt based financing seperti murabah, ijarah dan lain-lain itu kan arus cash flow-nya tetap. Nah, dia itu ex ante. Nah, sedangkan profit loss sharing dia bersifat tidak tetap, tergantung, ini ada koma harusnya, tidak tetap, koma, tergantung dari kondisi bisnis klien. Nah, dengan kata lain, dia bersifat ex post. Nah, dari sisi arus cash flow, ada current account sama investment account. Dalam current account, bank syariah tidak berkewajiban untuk membayarkan reward. Jadi kan sistemnya titip, namun boleh kalau dia mau menggunakan reward. Sedangkan pada investment account, yaitu mudharabah, bank syariah punya kewajiban untuk membayarkan reward. Nah, tapi jumlahnya tidak tetap, tergantung dari kondisi bank. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan bank konvensional gimana? Kalau bank konvensional, dua-duanya dari sisi simpanan maupun dari sisi financing, dari sisi pinjaman, semuanya basisnya interest rate alias fix semua. Arus kasnya tetap terus gitu. Nah, dari cerita itu, dari kondisi itu, hadirnya elemen ex post pada Islamic Bank berpotensi meningkatkan ketidakpastian, akhirnya meningkatkan harga pada sisi financing, sehingga Islamic Bank memiliki intermediation cost yang lebih mahal. Dengan kata terus lalu itu dengan kata lain hipotesisnya kalau misalkan yang di sini yang di atas intermediation cost Islamic Bank itu lebih mahal, lebih tinggi daripada bank konvensional. Namun ada cerita juga intermediation cost-nya bank syariah itu bisa juga lebih rendah karena pada sisi deposit kan deposit sistemnya ex post nih, tergantung dari kondisi bank. Bank boleh bayar jumlahnya tergantung dari kondisi bank. Nah, kalau misalkan bank syariah waktu itu kan karena elemen financing itu lebih mahal, karena ada uncertainty pada elemen financing. Nah, untuk mensubsidinya bagian dari sisi daripada kita meningkatkan harga, mending kita ngurangi reward pada sisi deposit. Kan depositnya ex post. Nah, akhirnya intermediation cost-nya bisa jadi lebih murah. Akan tetapi benefit elemen ex post pada sisi deposit dapat berkurang. Jadi reward dari sisi ex post ini dapat tidak bisa terjadi hal ini. Hal ini dapat tidak bisa terjadi karena tekanan pasar. Maksudnya gimana? Kalau misalkan bank-bank yang lain, misalkan bank konvensional itu interest rate-nya 5% gitu. Nah, karena ada persaingan, depositor mintanya 5%. Kalau nggak 5%, aku nggak mau ke bank Islamik. Ya gitu. Akhirnya karena tekanan itu, wah kalau mau tak turunin, nggak enak nih ya. Islamik pun pikir seperti itu, akhirnya karena tekanan pasar, dia akhirnya ikut-ikut atau mendekati. Ya gitu ceritanya. Nah, oleh karena itu kita uji. Gimana nih intermediation cost-nya? Nah, pertanyaan penelitian, apakah intermediation cost pada Islamic Bank dibanding konvensional itu bersifat sama, lebih tinggi, atau lebih kecil? Variabelnya panjang, tapi ini saya tunjukkan variabel utama. Variabel utamanya net profit margin, net interest margin. Net profit margin itu kan punyanya syariah. Net interest margin itu punyanya konvensional. Nah, karena mereka ini mereka tuh jadikan satu dalam satu dependent variable gitu. Jadi dependent variable bukan dua, jadikan satu. Nah, terus key variable of interest-nya itu Islamic banking. Di dummy aja, dummy variable, jika satu itu Islamic banking, 0 adalah konvensional. Nah, kontrol variabelnya banyak, tapi kita bisa kelompokkan kontrol variabelnya itu ada dua, bank specific variable and macroeconomics variable. Macroeconomic variable itu kayak growth of GDP dan inflasi. Kontrol variable ya
Contohnya ROA dan lain-lain itu, yang rasionya bank. Saya tunjukkan mungkin di papernya tabelnya lebih kelihatan. Mau saya masukin di PPT kepanjangan. Share. Oke, sudah kelihatan bentuknya MS Word. Nah, ini kontrol variabelnya ada degree of risk aversion yang apa namanya diwakili oleh equity total asset, average operating cost, transaction cost. Nah, ini rasio-rasionya dituliskan di sini. Lalu ada market power yang nanti diestimasi pakai transfer cost function gitu. London Index kita pakainya. Terus ada lagi bank specific variable yang lain. Nah, ini makroekonomik variabelnya. Lalu juga ada dummy variable. Kalau misalkan apa namanya dimiliki oleh government, maka 1 ke 0, dummy variable if bank is domestic private entity 1 0, dan ini jika foreign 1, kalau enggak foreign 0. Kalau ada financial crisis 1, enggak ada enggak financial crisis 0. Kalau apanya dummy post 2008 global finance if year later than 2008 satu lainnya 0. Jadi kalau misalnya 2008, 2009 dan seterusnya itu 1 lainnya 0 seperti itu. Nah, dari variabel kontrol itu tadi variabel-variabelnya, lalu datanya diambil dari OJK dimulai dari 2004 sampai 2018, terdiri dari 12 Islamic Bank dan 97 konvensional. Periode tersebut dipilih karena tidak ada merger, karena setelah tahun 2018 itu ada merger BSI itu. Terus kami menggunakan generalized method of moment, kebalik moment of moment, generalized method of moment atau GMM, method of moment, ya, karena terdapat potensi efek lag pada dependent variable. Nah, cara menunjukkan regresinya itu kami memberikan 4 bentuk tabel regresi. 1 baseline regression, 2 regresi dengan exclude, jadi menghilangkan 10 bank terbesar dalam sampel. 3 regresi exclude 10 bank terbesar dan outlier. Terakhir, regresi dengan exclude 10 bank terbesar, outlier, dan variabel yang tidak signifikan. Kenapa kita menunjukkan 4-4 ini? Kami berharap dengan menunjukkan 4-4 ini, apa namanya, hasil kita tuh robust. Nah, seperti itu. Jadi, ini bentuk regresinya saya perlihatkan. Descriptive statistik, correlation matrix. Nah, ini basic regression. Ini ada lag dependent variable. Nah, ini dummy Islamic tidak signifikan. Ada sih signifikan, tapi signifikannya cuma 10%, kecil signifikansinya. Nah, sistem GMM. Ini kita pakai hierarchical, jadi kadang variabel kontrol masuk atau kadang ditambah gitu. Lalu kita tunjukkan lagi bagaimana jika kita exclude 10 bank terbesar, ternyata sama. Signifikansi ada perbedaan, tapi perbedaannya kecil banget. Dan perbedaannya itu tidak konsisten gitu. Lalu bagaimana jika, nah, kita hilangkan outlier. Nah, dalam outlier ini kita menghilangkannya adalah exclude observation that were above 99 percentile. Jadi dari data itu kita buat persentil, lalu 1 persentil kita anggap outlier, lalu kita hapus. Itu ceritanya. Lalu bagaimana jika outlier kita hapus, hasilnya
tidak signifikan dummy Islamic. Lalu bagaimana jika exclude 10 largest bank, outlier, dan insignificant. Jadi yang insignificant, bank variabel-variabel yang tidak signifikan di prediksi sebelumnya kita hapus, kita hilangkan, maka hasilnya gimana? Sama, tidak signifikan. Dengan kata lain tidak ada perbedaan dengan mempertimbangkan variabel kontrol yang lain. Nah, seperti itu. Karena kita menggunakan GMM, kita juga harus melihat nilai Hansen sama second order testnya, autocorrelation second order test di sini lolos semua, yang sana-sana, yang sebelum-sebelumnya juga lolos semua. GMM itu Hansen itu harus nggak signifikan, autocorrelation second order juga harus nggak signifikan. Kalau misalkan nggak signifikan di sini Hansen sama second order autocorrelation, berarti modelnya sudah pas, kayak gitu ceritanya. Nah, karena hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada signifikansi perbedaan, atau jika pun ada hasilnya kecil dan itu signifikan pada 10%, namun menghilang jika dimasukkan jika dihilangkan outlier dan lain-lain, maka kan kita bisa mengatakan bahwa hasil perbedaannya itu relatifly sama, tidak ada perbedaannya, itu relatif sama. Jikalau beda tidak robust. Hasil dari penelitian ini membuktikan conclusion-nya intermediation cost Islamic Bank dan konvensional bank relatif sama. Hal ini dikarenakan perbedaannya itu tidak robust dan konsisten. Jadi kita bisa mendebang anekdotal yang umum yang mengatakan bahwa intermediation cost Islamic Bank itu lebih tinggi daripada bank konvensional. Itu ceritanya. Ya, ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih, Mas Danes. Bapak Ibu kan tadi sudah saya share tadi papernya, meskipun bukan versi resmi, tetapi versi terakhir layout. Mungkin habis itu oleh editornya diedit lagi dikit gitu. Tapi kira-kira secara substansi seperti itulah isinya. Ya, versi PDF tadi. Mungkin saya share ulang bagi yang baru masuk gitu ya. Nah, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan begitu ya. Sebenarnya ini ada kurang satu Mas Danis tadi. Jadi kan kalau tadi disebutkan bahwa ada yang mengatakan bahwa oh kalau di Islamic Bank itu lebih mahal. Sebenarnya juga ada sisi yang lain. Ada juga yang menganggap bahwa kalau di Islamic Bank itu terus otomatis lebih murah gitu. Nah, lebih sedikit intermediation cost-nya. Dan ternyata temuan di situ tadi menemukan bahwa ya tidak bisa taken for granted gitu ya. Bahwa dua-duanya itu baik yang anecdotal evidence yang mengatakan bahwa Islamic Bank lebih mahal maupun yang pandangan yang menganggap bahwa kalau dia Islamic banking maka lebih murah, itu dua-duanya sama-sama tidak benar. Gitu. Dalam faktanya ternyata tidak tepat perbedaan, dan yang menarik khusus pada data Indonesia tadi, di situ hasilnya juga tidak lepas dari outlier. Gitu ya. Ada outlier yang sangat mencolok tadi kalau ditunjukkan oleh Mas Danes di gambar itu. Gitu ya. Sehingga kita harus bisa dealing with that outlier gitu. Nah, oke, saya kira itu mungkin dari Mas Danes gitu. Barangkali silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan tentang paper ini maupun substansi yang didiskusikan. Oke, silakan kalau memang ada. Jadi Bapak sekalian mungkin muncul pertanyaan gini, Pak, kan tadi intermediation cost itu diukur dengan menggunakan net interest margin. Oke, jadi net interest margin ini tricky sebenarnya. Trikinya begini, kalau Anda baca di literatur tentang perbankan, net interest margin atau net profit and sharing margin itu kadang oleh sebagian paper diperlakukan sebagai profitabilitas. Jadi sebagai profitabilitas sebagai pengganti dari ROA dan ROE. Jadi profitabilitas kan ada yang mengukurnya pakai ROA, ada yang pakai ROE, dan ada juga pakai NIM. Tapi ada juga paper-paper yang memperlakukan NIM atau non profit sharing margin tadi itu sebagai intermediation cost. Nah, paper ini cenderung pilih yang kedua. Jadi paper ini menganggap itu sebagai intermediation cost. Maka kemudian judulnya menyebutnya sebagai intermediation cost, biaya intermediasi dari perbankan. Oke, silakan. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan. Tadi Mas Danes kecepatan itu menjelaskannya. Mari, silakan.
SREX. Oke, Mas Danes. Tadi kan kalau kita lihat ya beberapa skenario ya ketika kita melakukan regresi. Tadi Mas Danes sudah menyebutkan ya. Jadi regresinya dicoba dengan beberapa skenario yang dibagi dalam beberapa tabel, gitu kan. Tapi di masing-masing tabel sendiri juga sebenarnya ada perbedaan kan. Coba ditampilkan salah satu tabelnya. Apa? Salah satu tabel, misalnya tabel regresi yang pertama, tabel 4 loh nggak salah. Gitu ya. Bagaimana sebenarnya cerita dari masing-masing kolom itu kan tadi ada beberapa kolom tuh. Gitu kan ada beberapa kolom nih kan ada. Nah, ini enggak tabelnya ini kepotong ini harusnya jangan kepotong. Nah, oke. Jadi apa sebenarnya cerita di balik ini? Kalau kita lihat di kolom 1 sampai 4 tuh kan ya. Kolom 1 sampai 4 itu hanya sampai ke apa itu? Hanya sampai ke MPI. Gitu ya. Nah, lalu kemudian kolom 5, 6, 7, 8 itu ada tambahan variabelnya. Itu secara teoretik apa? Sebenarnya atau cuma ngawur aja gitu atau ada penjelasan teoritisnya? Gitu ya. Di situ terkait dengan modelnya Maudus and Solis itu. Maudus dan Solis. Ya, di situ ada ceritanya itu. Kenapa kok kolom 1, 2, 3, 4 hanya sampai variabel itu, kolom ini nah terkait dengan modelnya. Jadi modelnya itu sebenarnya mengacu pada teorinya Maudus dan Solis ya. Jadi ada namanya dealership model. Ya, dealership model di mana dalam model dealership itu nanti Maudus dan Solis membagi variabel itu ke dalam dua rombongan gitu ya. Terutama untuk variabel dia menggunakan istilah pure spread determinant dan variabel-variabel yang dipandang sebagai bukan pure spread determinan gitu. Jadi itu sebenarnya ada ceritanya di balik tabel itu. Kenapa kolom 1, 2, 3, 4 itu dia hanya masukkan variabel-variabel yang dianggap sebagai pure spread determinan sebagai kontrol variabel gitu ya. Sementara di kolom 5, 6, 7, 8 ditambahkan juga variabel-variabel lain yang bukan merupakan pure spread determinan. Nah, kalau teman-teman yang tertarik membaca itu ada teorinya Ho dan Saunders ya. Ho dan Saunders yang kemudian dikembangkan lebih lanjut salah satunya oleh Maudus dan Solis. Aja, 58. Pure spread determinan. Ya, dan ada ceritanya. Ya, baik. Lupa saya, Pak. Oh, ini presenternya malah lali. Nah, baik. Oke deh, nggak apa, kita lanjut diskusi lagi. Gitu ya. Oke, di sini ada Pak Heri nih. Biasanya Pak Heri aktif nih. Pak Heri ayo, Pak Heri. Baik. Oke, Pak Heri silakan. Ini diskusinya santai aja kan? Ya, teman-teman Pak Akbar. Kesan saya bagus sekali ya paper ini. Saya minta izin pada suatu saat nanti saya jadikan rujukan untuk nulis berikutnya kapan nggak tahu saya. Yang pertanyaan ada 3, Mas. Pertama berkaitan dengan data. Datanya kan dari tahun 2004 sampai 2018 ya. Dan ada 2 jenis bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah itu ada 12, sedangkan konvensional kalau nggak salah 97. Itu bank syariah dari 2004 itu sudah ada 12 bank. Itu bank termasuk bank unit usaha syariah ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu hasilnya itu belum hasilnya. Ini dari variabel independennya itu kayaknya itu ada perhitungan manual ya, Mas, pakai stata gitu ya. Jadi nggak ada langsung dari data dari OJS itu enggak ya, nanti dihitung secara manual menggunakan stata kalau nggak salah. Atau mungkin saya salah ya. Saya melihat ada beberapa data-data itu memang kok saya belum pernah melihat di data statistik OJS, mungkin diolah lagi menggunakan stata. Mungkin pada suatu saat pengen saya diajari itu cara-cara mengolah data, menghitung data menggunakan stata. Itu pertanyaan saya kedua. Yang ketiga itu hasilnya itu intermediasi cost antara bank konvensional syariah
itu sama, tetapi hasilnya tidak robust dan konsisten. Nah, tidak konsisten, sorry. Nah, kurang kata tidak konsisten. oh, Jadi maksudnya perbedaannya tidak robust dan tidak konsisten. Jadi iya, iya. sama maksudnya. Tidak ada perbedaan. Sorry, ada kata tidak konsisten, tidak ketik bisa saya rubah. Di kesimpulan kok ada tidak robust dan tidak Jadi dan maksudnya konsisten. ketika kita menghilangkan outlier, jadi kan nanti kan ketika tanpa menggunakan outlier, baseline regression ya, regression awal itu kan terjadi berbeda bintang 1, signifikan 10%. Tapi ketika kita hilangkan outliernya, kita exclude 10 bank terbesar, nah itu apa namanya, signifikansinya jadi hilang. Jadi kan bisa dikatakan relatively sama, karena perbedaannya satu kecil dan tidak robust, tidak konsisten gitu loh. Tidak robust dan tidak konsisten. Ya. Kalau tidak robust pasti tidak konsisten, atau ada yang tidak robust tapi konsisten, ada nggak kira-kira? Mungkin saya tutup aja. Itu 3 pertanyaan saya itu. Makasih. Ya, oke. Mas Danes silakan. Suaranya dikencengin, Mas. Mic-nya dideketin. Oh ya, tes. Tadi yang pertanyaan kedua keganggu noise suara tetek-tetek gitu. Tadi itu loh beberapa ukuran-ukuran itu loh, kan beberapa di situ ada variabel-variabelnya itu gitu. Oh iya. Kayaknya itu bukan variabel yang langsung muncul di dalam laporan keuangan gitu kan. Menghitung sendiri gitu. Ngitung sendiri. Yang nomor 2 dulu ya. Saya screen share yang pakai yang PDF saja biar Mas Danes biar nggak keganggu itu tampilannya. Pakai MS Word itu putus-putus gitu. Oh gitu. Tadi kan saya udah nge-share yang PDF itu. Iya, sudah saya download. Alhamdulillah ini Pak, sambil nunggu Pak Danes ya, Mas Danes ya. Ini sepertinya ini banyak teman-teman yang hadir. Alhamdulillah gitu ya. Sebagian alumni-alumni udah lama nggak pernah ketemu gitu ya, ketemu lagi di sini. Oke, itu insya Allah biar nggak berubah-ubah. Nah, tadi untuk pertanyaan kedua tentang variabel-variabel yang dihitung sendiri, mungkin bisa tampilkan halaman ini aja, halaman definisi variabel ya, tabel definisi variabel, kan nanti bisa lebih jelas kan. Ini loh variabelnya apa saja yang dibuat sendiri, lalu yang udah ada dari laporan itu yang mana gitu kan. Tes. Halo. Iya, udah masuk. Udah masuk, terus lanjut. Halo. Oh ya, suaranya pecah-pecah. Nah, oke. Nomor 2 dulu. Nomor 2, iya benar, ada variabel yang itu menggunakan estimasi. Jadi tidak ada di laporan keuangan. Contohnya learner index atau market power. Ini sebentar ya, mau gesernya. Nah, ini. Ups, balik lagi. Nah, ini dia. Nah, kalau non-interest income, total operating income ini ada, loan loss provision over loan ini ada di laporan keuangan. Loan loss provision ada, loan ada. Di bagian kualitas aktiva produktif kalau nggak salah. Terus financing tinggal itu habis di logaritma of loan or financing itu di neraca ada. Total asset, rasio total asset operating expense ini ada, operating expense tinggal dibagi total asset. Equity total asset ini di neraca ada. Mungkin yang saya garis bawahi ini market power, karena market power itu difference between revenue and cost. Cost ini lebih apa namanya? Cost ini lebih spesifiknya itu adalah marginal cost. Nah, marginal cost itu kan tidak ada di laporan keuangan. Jadi kita harus menggunakan estimasi transfer cost function.
di paper ini kita nggak menjelaskan itu karena kita nggak fokus di situ. Coba nanti kalau misalkan Bapak tertarik dengan market power, Bapak bisa baca Fu et al. Tahunnya lupa saya, tapi bisa Bapak cek kata kuncinya Fu et al. Market power, market power bank competition. Nah gitu. Ya ya itulah ceritanya market power. Yang unik di market power itu MC-nya itu untuk dapetin cost-nya itu harus ada estimasi pakai transfer cost function. Terus yang lain total asset liquid reserve ada ini cost to gross income ratio ini ada, rasio total asset loan, total asset of loan or financing ini ada juga, loan dibagi total asset gitu aja ceritanya. Total asset, ratio of total asset of liquid reserve ya tadi udah kas itu. Nah, kas dibagi total asset, difference between operating expense and non-interest income in terms of total asset, implicit interest payment, difference between operating expense and non-interest income in terms of total asset. Yang bagian ini saya lupa Pak. Masih ingat nggak Pak? Yang bagian ini. Halo? Seperti namanya di situ, itu aja tinggal apa operating expense dikurangi non interest income dibagi dengan total asset. Oh, oke. Operating expense-nya itu ada. Non interest income itu di neraca ada, total asset jelas di neraca. Bukan neraca, itu kan di laba rugi kan ada penerima pendapatan operasional selain bunga. Oh, itu kalau iya ding. kalau konvensional kalau syariah pendapatan operasional selain dari penyaluran dana. Oh iya, laba rugi, sorry, laporan laba rugi yang ini. Ini juga laporan laba rugi yang non interest income. Ya, yang unik paling ini sih. Karena kita harus melakukan estimasi. Nah, karena kita menggunakan estimasi, maka ada kemungkinan endogeneity problem. Nah, GMM itu mampu untuk mengconsider itu. Endogeneity problem selain kita mempertimbangkan adanya like dependent variable, GMM bisa mengconsider itu. Makanya kita pilih GMM. Itu ceritanya. Terus pertanyaan yang pertama, Pak, lupa saya. Tadi pertanyaan pertama tentang datanya. Datanya kan mencakup bank konvensional, bank syariah dari tahun 2004 sampai 2018. Ya. Oke. Oh, itu ada UUS apa enggak ya? Seingat saya kita pakai ya UUS ya Pak ya? Enggak pakai UUS. Bank syariahnya 12. Oh, 12 Jadi, ya? Oh ya, kita nggak pakai UUS. Gitu. Bank syariahnya hanya 12, dan mengapa kok cuma 12? Padahal bank syariah itu ada 13 dan 14 malah terakhir sebelum merger menjadi BSI. Nah, karena ada bank syariah yang nggak dimasukkan, Bank Aceh dan Bank BPD NTB, itu karena mereka masih terlalu baru, gitu, jadi nggak masuk, masih terlalu pendek periodenya. Terus kemudian apa itu? Jadi tinggal 12. 12 itu pun nanti sebenarnya tadi ada yang outlier itu. Outliernya adalah Bank Net Indonesia Syariah yang sekarang ganti nama itu. Gitu. Itu kan dulu kan namanya masih Net Indonesia Syariah. Itu datanya sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, hati-hati ya kalau bikin riset pakai data Bank Syariah di Indonesia, Bank Umum Syariah, itu Net Indonesia Syariah itu, Bank Net Indonesia Syariah itu datanya agak aneh itu. Pasti outlier. Gitu. Jadi kalau dicek itu nanti datanya agak aneh sendiri. Maka hati-hati. Pilihannya adalah dia tidak dimasukkan sekalian, atau kalau dimasukkan nanti harus dicek kasus outliernya. Ya, itu. Yang ketiga, sebenarnya sih ini dari hasil aja sih. Kita sudah berusaha untuk robust, yaitu dengan cara memberikan berbagai macam skenario pada regresinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk robustness test lah, model robustness test, membuat banyak skenario di dalam tesnya. Yaitu tadi ada baseline regression, exclude 10 bank, terus outlier di exclude, terus kita hilangkan variabel yang insignifikan. Nah, itu apa namanya? Berusaha untuk robustnya. Nah, namun kan hasilnya kan berubah-ubah nih. Islamic Bank ada yang signifikan, ada yang enggak. Tapi kecenderungannya tuh ya tidak signifikan. Dan kalaupun signifikan, hasilnya itu cuma bintang 1. Jadi kita bisa katakan itu ya relatively perbedaannya itu tidak robust gitu loh, nggak terus gitu loh. Nah, gitu ceritanya. Halo?
Ya, sudah. Oke. Oke. Itu Pak Heri. Tapi datanya Pak Heri. Jadi datanya itu sebenarnya unbalance panel. Karena kita tahu bahwa bank syariah itu dibukanya kan juga nggak sama kan. Jadi sebenarnya sebelum 2009 itu kan hanya ada beberapa bank syariah, ada Bank Muamalat, lalu kemudian Bank Syariah Mandiri, lalu satu lagi ada apa begitu, hanya 3 seingat saya, Bank Mega Syariah gitu ya. Bank Mega Syariah. Lalu kemudian baru sesudah 2009 ke atas itu Bank Syariah tambah terus. Nah, biasanya yang jadi pertanyaan begini, Pak, bagaimana kita bisa membandingkan ya? Bank Syariah kan, bank konvensional kan banyak tuh, ada 100 berapa gitu ya. Lalu bank syariahnya hanya 12. Nanti berarti kan bank syariah, bank konvensional itu ada yang kegedean dong. Dia ada yang gede banget kan. Kita tahu 10 besar bank di Indonesia itu adalah bank konvensional. Jangan-jangan perbedaan ini semata-mata terjadi karena perbedaan ukuran bank. Maka tadi di salah satu regresi yang sudah disampaikan oleh Mas Danes, itu ada tabel di mana regresinya itu mengeluarkan 10 bank terbesar. Karena 10 bank terbesar itu konvensional semua. Gitu. Jadi kita khawatir bahwa hasil temuan kita itu hanya semata-mata terjadi karena memang data bank konvensional itu gede-gede gitu, sehingga kemudian perilaku bank yang besar kan berbeda dengan perilaku bank yang kecil. Maka dikeluarinlah data yang besar-besar itu, hanya diambil sebagian sampel saja dibandingkan yang konvensional dibandingkan dengan yang syariah, dan ternyata hasilnya nggak berubah, gitu, tetap konsisten. Nah, ini mungkin penting juga kalau besok ada yang membuat paper semacam itu ya, membandingkan antara konvensional dan syariah, harus diperhatikan juga tuh bahwa antara yang konvensional dan syariah itu size-nya nggak sama. Kalau sekarang mungkin beda dengan ada BSI ya. Gitu. Tapi BSI datanya masih baru, nggak bisa dipakai, hangus malahan. Ya, oleh karena itu kita pakainya 2018 ke bawah supaya nggak kena merger. Menurut saya semakin sulit kita membuat riset pakai data bank syariah di Indonesia. Sampelnya semakin habis. Ya, monggo Pak Heri. Terima kasih. Kalau ada lagi boleh nggak? Diskusi. Sampun. Baik, terima kasih Pak Heri. Ada lagi mungkin? Di sini ada Prof. Mahfud Solihin dari tadi ya, sudah hadir juga. Ada Pak Dimas, ada Pak Taufikur Rahman, ada Pak Hawarizmi, ada yang lain-lain. Ini yang langsung kelihatan ini saya sebutkan. Pak Dimas, barangkali Pak Dimas, moga Pak Dimas kita diskusi Pak Dimas, mumpung ketemu. Baik, makasih Pak Akbar. Pak Dimas, saya inden ya, Pak Dimas, narasumber berikutnya ya. Kayaknya masih belum siap Pak Akbar ini. Ya, nanti kalau udah siap, kasih tahu saya. Ya, insya Allah Pak Akbar. Baik, Pak Ganes, saya sangat menikmati tadi presentasi Pak Ganes tadi, sangat menarik dan banyak yang nyambung dengan pemikiran saya tadi di awal dan sampai akhir. Namun ada beberapa yang mungkin ingin dapat informasi lebih dari Pak Ganes. Yang pertama, apakah intermediation cost yang sudah dianalisis tadi itu juga mempertimbangkan aspek size ya Pak Ganes? Artinya size perbankan syariah dengan konvensional kan tentunya berbeda ya. Kalau seandainya dianalisis tentunya memang dengan size yang berbeda itu tentunya bank syariah mungkin tidak lebih baik dibandingkan konven karena secara intermediasi pastinya akan lebih mahal begitu. Nah, tadi mungkin saya kurang melihat kalau memang sudah ada atau mungkin bisa dielaborasi lagi. Yang pertama Pak Ganes, yang kedua kita lihat di bank syariah itu kan ada yang namanya struktur akad yang berbeda dibanding konvensional. Artinya kalau seandainya bank syariah itu kurang dianggap cost-nya mungkin sama atau mungkin bisa lebih mahal, barangkali karena aspek juga variasi akad yang dilakukan itu kan dibandingkan dengan konven kan hanya satu mungkin kan. Nah, sehingga itu barangkali juga bisa menjadi pertimbangan mengapa kemudian barangkali dengan size yang masih kecil tadi, kemudian variasi akad yang juga banyak dan mungkin masih tidak stabil juga posisinya. Nah, sehingga kemudian intermediation cost itu menjadi relatively sama begitu. Nah, mungkin saya minta pandangan Pak Ganes mungkin terkait dengan ini. Lalu yang terakhir ini pertanyaan Pak Ganes mungkin singkat juga. Dengan intermediation cost yang barangkali tadi dianggap lebih kurang sama dengan bank syariah, apakah menurut Pak Ganes, apakah itu akan mengganggu bank syariah dalam konteks kerentanannya? Artinya menjadi rentan terhadap
shock daripada eksternal tadi. Karena tadi saya lihat juga ada variabel makro tadi ya. Nah, apakah itu juga akan mempengaruhi dari sisi vulnerability-nya begitu Pak Ganes? Mungkin itu Pak Akbar singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas dari UMY. Oke. Total aset ya. Tadi kita sudah berusaha untuk untuk mengkontrolnya dengan cara kita exclude, terus di bagian kontrol variabelnya itu kita nggak pakai total aset tapi pakai financing transaction size, logarithm of loan or financing amount granted. Jadi finance transaction size ini bisa kita jadikan patokan sebagai pengganti dari total sebagai substitusi lain dari loan total dari loan total aset yang biasanya juga sering digunakan juga. Nah, kita sudah mempertimbangkan itu dan hasilnya juga ya itu tidak berubah loh. Perbedaannya relatively signifikan pun juga bintang 1. Nah, seperti itu. Terus tadi apa lagi ya dia? Pertanyaannya cukup menantang. Tentang ini Pak Ganes, mungkin mohon pandangan tentang apakah adanya faktor adanya berbagai akad dari bank syariah itu mempengaruhi intermediation cost itu yang relatively sama dengan konvensional begitu Pak Ganes? Faktor akad mempengaruhi, itu kayaknya jadi paper berikutnya ya bisa itu. Jadi kan itu kan faktor akad berarti independennya kita bisa pecah gitu kan. Kan kita asumsikan bahwa kalau di paper ini kita buat bahwa Islamic Bank itu kan punya equity based financing, punya expose salah satunya profit loss sharing kan. Sedangkan yang di bank konvensional kan nggak punya expose, adanya ex ante. Jadi cash flow-nya sifatnya tetap. Nah, kita cuma melihat eksis dan eksisnya aja gitu. Sedangkan kalau mau melihat akadnya, jadi kalau bahasa gampangnya modal musyarakah, terus ini murabahah gitu kan. Kayaknya itu untuk sampelnya kalau misalkan Islamic Bank saja itu. Gitu. Menurut saya sih. Gimana Pak Bar? Iya betul ya. Jadi itu paper berikutnya untuk Pak Dimas atau teman-teman yang lain tertarik. Cuman memang sampelnya otomatis hanya Islamic Bank aja. Karena ketika dengan konvensional bank nggak bisa. Saya bayangkan tuh kalau mau ditulis itu berarti variabel independennya, sampelnya hanya bank syariah saja. Lalu variabel independen utamanya adalah the share of equity based financing misalnya. Jadi apakah share dari equity based financing berpengaruh terhadap net interest margin? Nah kira-kira begitu. Itu dari paper itu. Kalau belum ada yang mengerjakan, mungkin sudah saya tidak tahu. Gitu. Jadi, nanti yang ada pertanyaan berikutnya dari Pak Dimas tadi, Pak Danes, Mas Danes tentang shock itu. Lengkapnya gimana itu? Lupa. Ulang. Ya, apakah ada kemungkinan? Ya. Monggo Pak Dimas. Monggo. Ya, apakah kalau kita lihat bank itu kan sebenarnya kan dia ada 2 faktor yang pengaruh. Yang pertama shock dan kedua vulnerability. Nah, yang shock itu kan dia lebih kepada exogenous sumber ya, dan itu biasanya dari variabel makro. Lalu yang vulnerability dari internal banknya. Nah, sudah Pak Danes kan sudah membahas di aspek vulnerability karena melihat aspek internal bank kan micro bankingnya. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kemudian dengan kondisi intermediation cost tadi yang relatively sama, artinya kan bank syariah kan berarti kan terekspos dengan sebuah bahasanya itu dinamika perbankan yang relatively sama dengan konvensional, artinya mereka in tandem gitu, jadi kayak kayak kompetitif gitu Mas ya, kayak bersaing begitu kan. Nah, tentunya dengan kondisi seperti itu kan bank syariah kan mau nggak mau dia terus mengakselerate dirinya kan untuk mengupdate dirinya terus, sehingga kadang-kala itu menjadi memunculkan resiko kan, artinya resiko bank itu kemudian muncul. Nah, ketika resiko itu muncul akhirnya kan akan membuka diri untuk ketika ada shock daripada luar, maka transmisi itu kan menjadi sangat mudah untuk masuk ke perbankan itu. Nah, mungkin saya ingin minta pandangan Pak Danes, kira-kira apakah dengan intermediasi cost yang relatively tadi sama dengan konvensional, apakah ini menjadi sebuah indikasi ke depan bank syariah ini lebih rentan terhadap tekanan daripada luar yang bersifat negatif barangkali? Karena dia sama dengan bank konven gitu ya, seolah-olah intermediation cost-nya gitu. Iya, betul.
Kalau ya saya mulai dari model saya dulu ya. Model kami dulu. Di model kami sudah mempertimbangkan exogenous, yaitu krisis dengan dummy ini. Jika tahun 2008 dia 1, lainnya 0, namun dan juga dummy kedua, jika setelah tahun 2008 kita anggap 1, lainnya 0. Jadi kita sudah masukkan pada saat krisis dan pembelajaran setelah krisis, bahasa gampangnya gitu. Terus karena intermediation cost-nya itu sama, apakah sama-sama rentan dengan sama-sama rentan dibanding bank konvensional? Bentar. Gimana ya? Itu malah jadi paper aja. Berikutnya aja ini. Dari riset berikutnya aja kalau belum ada yang mengerjakan gitu ya. Yeah. Tapi gini sedikit nambahin tadi ya. Pak, kalau misalnya sampelnya hanya bank syariah saja, kan kalau sampelnya bank syariah saja paling katakanlah 12 ya, atau bahkan mungkin bisa kurang ya, mungkin cuma 11 atau 10. Bisa nggak sih publikasi di jurnal? Ini pengalaman yang saya lihat ya, ini ada paper dari Pak Tastafian Riswandi, dosen UNS, dengan beberapa penulis, walaupun penulis memang salah satu ada ini, beberapa penulis ya mereka, itu punya paper yang yang datanya itu hanya data bank syariah Indonesia, BUS, itu hanya 10 bank atau 11 bank begitu. Itu bisa dipublikasikan di Emerging Market Finance and Trade tahun 2019, itu Q1 itu. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita pengen fokus ke hanya bank syariah saja, itu apa ya masih mungkin gitu. Ternyata masih bisa itu, kalau paling nggak dari pengalaman itu gitu. Jadi masih banyak tantangan yang tadi bisa kita ceritakan lah gitu. Tapi mungkin sebaiknya datanya data panel, bank level data ya, jangan data agregat. Sehingga masih ada cerita yang menarik gitu. Oke. Termasuk tadi mungkin yang terakhir, misalnya kaitannya dengan apa stabilitas perbankan atau mungkin apa gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dinas, menarik saya kira diskusinya. Sebenarnya gitu ya, ini ada kelemahannya Mas Danes. Ya, dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya di sini indikator intermediation cost itu adalah net interest margin. Yang itu net interest margin itu kan selisih antara ya tadi coba naik dikit ya, revenue dengan coba naik dikit Mas Danes, naik dikit. Tadi ada definisinya kan, terus naik dikit. Ya ini terus sedikit. Jadi net interest margin adalah jadi rasio ini ya. Jadi perbedaan ini kan kira-kira pendapatan bunga dikurangi beban bunga dibagi dengan aset produktif, total aset produktif. Ya, net interest margin kan begitu. Net interest margin itu pendapatan bunga dikurangi beban bunga dibagi total aset produktif. Nah, persoalannya adalah gitu ya. Kalau kita pakai indikator ini gitu ya, indikator ini kan sifatnya agregat di masing-masing bank. Itu agregat di masing-masing bank sehingga bisa jadi di situ nanti terpengaruh oleh kemampuan bank itu untuk mengelola pendapatan dan kemampuan bank itu untuk mengelola beban. Jadi misalnya banknya itu nggak efisien, otomatis kan expense-nya besar, gitu ya. Sehingga mungkin ini tidak benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Maka sebenarnya ada saran kalau kita mengukur intermediation cost itu langsung hitungnya bukan pakai ini, tapi langsung pakai spread yang diberikan oleh bank untuk masing-masing nasabah. Kalau di konvensional kira-kira pakai bunganya berapa. Gitu. Nah, cuman itu susah mencari datanya. Gitu sehingga biasanya di literatur mengukur intermediation cost-nya itu pakai indikator net interest margin semacam ini yang langsung kelihatan di laporan keuangan. Atau kalaupun ngitung sendiri, ngitungnya itu lebih mudah dibandingkan dengan kalau tadi kita ngelihatnya langsung di tingkat suku bunga yang dikenakan oleh masing-masing bank itu kepada nasabahnya gitu. Itu biasanya lebih sulit mendapatkan datanya. Tapi itu memang sebenarnya net interest margin yang sungguhnya, tapi sulit. Oke. Baik, oke, masih ada 5 menit. Barangkali ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi. Monggo. Prof. Mahfud barangkali dapat memberikan masukan, saran mungkin kepada kita semua di sini. Prof. Mahfud, kami persilakan. Halo Pak Mahfud. Mas Danes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya sedikit aja komentar. Saya kira ini paper yang kelihatannya sederhana ya, kelihatan sederhana dari judulnya, tetapi sangat dalam dan mendetail gitu. Ya. Dan tadi menarik
Mas Danes dan Mas Akbar tadi, Mbak Titis itu melihat dari fenomena ya, anecdotal evidence. Saya kira ini salah satu peluang riset itu memang kalau ada anecdotal evidence ya yang katanya lalu belum ada bukti empiris lalu diuji. Nah, itu salah satu memang bagaimana memperoleh ide riset. Jadi yang masih menjadi apa itu? Isu ya. Isu yang belum terbukti itu perlu diteliti gitu. Ini salah satu contoh yang bagus saya kira. Kemudian catatan yang kedua, ternyata dengan keterbatasan data pun ya itu bisa kita teliti itu. Nah, kalau saya punya pengalaman misalnya data tahunan itu bisa dipecah lagi menjadi data kuartalan itu mungkin sangat bagus. Tapi saya tidak yakin kalau yang BUS ya, kalau yang BUS itu kecuali kita punya akses ke banknya gitu ya. Kalau bank itu kan pasti bahkan bulanan pun mereka punya data itu. Nah, tapi ini sulit. Tetapi kalau untuk yang tapi saya tidak tahu Pak Akbar dan Mas Danes, ini bisa nggak kita akses yang kuartal ya ada, report Pak. atau bahkan monthly report di OJK itu? Saya tidak tahu. Bisa, triwulanan ada, Ya. tapi unaudited. Ya. Baik, itu saya kira juga salah satu informasi yang bagus, unaudited dan nanti mudah ditaruh aja di bagian limitation itu. Data we use unaudited gitu. Ya saya kira itu tetap bisa ya. Tadi katakan ada berapa tadi 12 ya, kalau bagi dikalikan 4 itu masih bisa gitu. Kemudian ini kan di level BUS ya tadi ya. Nah, mungkin yang di BPRS bisa nggak diteliti gitu. Kira-kira Pak Akbar atau Mas Danes ada nggak di PKEDS ini datanya untuk meneliti semacam ini? Ya, nanti Bisa. skenario di pendahuluannya atau ini sudah di level BUS, tapi BPRS karena punya nature of behavior yang berbeda dan lain sebagainya kan jadi menarik. Bisa nggak itu mungkin memberi peluang teman-teman yang bisa. In most cases hampir semua variabel di sini bisa di BPR. Ya, silakan Bapak Ibu, nanti kan kontribusinya cuma menyebut aja data diperoleh dari database yang dikembangkan PKBIS misalnya gitu. Ya. Saya kira itu Pak Akbar dan Mas Danes, terima kasih. Sebenarnya Prof Mahfud mungkin itu bisa kalau serius gitu ya, teman-teman yang serius betul-betul pengen belajar gitu sebenarnya kan bisa kolaborasi ya. Kita kolaborasi. Salah satu mimpinya yang di PKIBS kan belum di PKIBS di IAI kan kemarin yang sempat sampaikan oleh Prof Mahfud adalah kolaborasi itu gitu ya. Mungkin bisa dibuat bareng-bareng gitu. Saya kira kalau yang teman-teman yang sungguh-sungguh pengen mengerjakan itu bisa dikerjakan bareng gitu. Ada yang ngerjain introduction ya, ngerjain literatur review-nya, ada yang ngerjain datanya, ada yang ngerjain result-nya, ada yang ngerjain itu. Mungkin masih bisa dikerjakan. Itu dan tadi paling enggak dari diskusi kita hari ini ada sekian ide-ide yang mungkin masih dilakukan. Meskipun mungkin kita perlu ngecek juga ya di literatur apakah sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan. Tetapi saya yakin gitu. In most cases kalaupun ada itu terutama untuk data-data yang dia konvensional syariah bareng gitu, saya masih sulit menemukan. Data yang BPR syariah lengkap gitu saya masih sulit menemukan gitu. Jadi mungkin yang ada adalah kalau yang syariah bank syariah tok mungkin sudah ada karena relatif mudah ya, hanya 10, 11, 12 bank gitu. Gitu ya. Jadi itu saya kira Bapak Ibu sekalian diskusi kita malam hari ini sangat produktif gitu ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita bersama gitu untuk tetap konsisten melakukan penelitian-penelitian tentang ekonomi Islam gitu. Saya ada tambahan. Tadi kan saya cerita tentang profil mengenai pengalaman kami untuk mensubmit di jurnal ini. Nah, kami membuat sebuah list menggunakan spreadsheet di spreadsheet di Gmail gitu. Mohon ini kita bisa sharing pengalaman Bapak Ibu di jurnal-jurnal mana. Jadi kan kita nanti bisa nanti minta tolong spreadsheet itu diisi gitu. Jadi nanti kita bisa punya gambaran kalau misalkan saya ingin masukin ke jurnal accepted-nya lama nggak apa-apa, yang penting respon dia cepat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngelihat di spreadsheet ini. Nah, spreadsheet ini harapan kami diisi bersama dan untuk bersama. Jadi asal linknya ini Bapak simpen, Bapak Ibu bisa
dapatkan informasi mengenai jurnal-jurnal secara update gitu. Itu akan diisi terus, yang isi oleh kita dan nanti yang nikmati juga kita gitu. Ini pernah saya bagi di grup KFOC, di grup WhatsApp KFOC. Kalau grup IAI saya belum masuk sih. Minta tolong Pak Akbar untuk ngirimin. Ya, nanti kita share. Ya. Kita share, insyaallah. Gitu. Nah, gitu aja. Oke, baik, Mas Danes, terima kasih banyak atas perkenan untuk berbagi pada malam hari ini. Alhamdulillah ini kalau nggak salah adalah diskusi kajian Selasa malam yang ke-10 atau ke-11 gitu ya. Alhamdulillah sudah 2,5 bulan konsisten, belum macet. Mudah-mudahan nanti nggak macet-macet gitu ya. Salah satu syaratnya adalah ada yang mau jadi narasumber. Ya itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi Selasa depan, Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti diajak temennya yang berminat untuk hadir, tentu saja dengan topik yang berbeda-beda gitu ya. Kebetulan malam ini Bang mungkin minggu depan mungkin berbeda lagi gitu. Saya belum bisa menyebutkan topiknya untuk minggu depan, tapi insya Allah kita ketemu lagi Selasa depan. Oke. Monggo kita tutup bersama-sama kajian malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.